Volley Mania, halo apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana nonton Proliga 2025 yang akhirnya seri Malang sudah selesai diselenggarakan. Dan setelah ini Proliga 2025 akan dilanjutkan di seri Surabaya. Gimana menurut teman-teman semua mengenai pertandingan yang sudah dijalani di seri Semarang, seri Gresik, dan seri yang ada di Malang kemarin? Nah, kita akan membahas mengenai pemain lokal yang saat ini tampil sangat luar biasa, tampil sangat istimewa, tampil sangat gacor, dan menjadi salah satu rising star di Proliga 2025 ini. Kita akan membahas mengenai Rama Faza Fauzan yang saat ini menjadi andalan, menjadi tumpuan, dan bahkan menjadi kapten di Surabaya Samator. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator melakukan regenerasi yang sangat total karena di musim ini Surabaya Samator menurunkan sangat banyak pemain muda. Bahkan beberapa pemain Surabaya Samator itu belum memiliki jam terbang atau pengalaman yang sangat panjang di Proliga. Nah, ternyata keputusan Surabaya Samator untuk menurunkan pemain muda itu cukup tepat karena ada beberapa pemain yang menunjukkan performa sangat luar biasa. Salah satunya adalah Rama Faza Fauzan. Bahkan Rama Faza Fauzan menjadi pemain yang paling improve, yang paling ganas kalau kita melihat dari sisi skor yang didapatkan oleh semua pemain di Proliga 2025 ini. Rama Faza Fauzan sendiri saat ini menjadi top skor di Proliga sampai seri Malang kemarin, dan dirinya itu membuktikan bahwa keputusan Surabaya Samator untuk menunjuknya sebagai kapten itu juga sangat tepat. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa chemistry yang terbangun antara Rama Faza Fauzan dengan setter Surabaya Samator yaitu Livan Tabada juga semakin bagus, dan tentu saja chemistry yang sangat bagus, yang sangat padu itu semakin menunjang permainan atau mendukung penampilan Rama Faza Fauzan di pertandingan Proliga 2025 ini. Kita ketahui bahwa sampai saat ini Rama Faza Fauzan itu menjadi pemain yang tidak tergantikan di Surabaya Samator. Selain bertindak sebagai kapten, dirinya itu juga bisa menjadi mesin poin yang sangat luar biasa bagi Surabaya Samator. Kita ambil contoh di pertandingan terakhir ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Meskipun saat itu Surabaya Samator dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 0-3, tapi penampilan yang ditunjukkan oleh Rama Faza Fauzan itu tampil sangat luar biasa. Dirinya itu bisa menjadi monster point, bisa menjadi pendulang angka yang sangat istimewa bagi Surabaya Samator. Sepanjang pertandingan berlangsung, Rama Faza Fauzan berhasil mencetak 20 poin. Itu adalah poin yang sama dengan yang dicetak atau didapatkan oleh bintang Jakarta Bayangkara Presisi, Farhan Halim, sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, dari 20 poin yang didonasikan atau diberikan oleh Rama Faza Fauzan ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, 19 poin diantaranya itu berasal dari attack atau dari spek, sedangkan 1 poin lainnya itu dicetak melalui service ace. Nah, dengan 20 poin atau dengan tambahan 20 poin ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, Rama Faza Fauzan itu semakin menegaskan posisinya di puncak klasemen daftar top skor sementara Proliga 2025 ini. Kalau saya ambil datanya dari situs PBVSI, saat ini Rama Faza Fauzan itu berhasil mencetak 80 poin. Nah, dari 80 poin itu 75 poin diantaranya itu berasal dari attack atau dari spek. Sementara itu 3 poin lainnya itu diberikan Rama Faza Fauzan dari sisi blok, dan 2 poin lainnya itu berasal dari serve. Catatan poin atau statistik yang didapatkan oleh Rama Faza Fauzan itu mengungguli banyak pemain bintang termasuk para pemain asing yang saat ini berlaga di Proliga 2025. Nah, Rama Faza Fauzan itu unggul jauh dari Farhan Halim yang ada di posisi kedua daftar top skor sementara Proliga 2025. Farhan Halim yang di musim lalu membela Jakarta Bin sampai saat ini itu baru menyumbangkan 55 poin. Dari 55 poin itu 51 poin diantaranya itu berasal dari attack, 1 poin lainnya itu disumbangkan dari blok, dan 3 poin lainnya itu berasal dari service. Nah, di posisi ketiga ada pemain dari Jakarta Lavani yaitu Renan Buyati yang sampai saat ini sudah mencetak 52 poin. Jadi dari 52 poin yang dicetak oleh Renan Buyati, 36 poin diantaranya itu berasal dari attack, 13 poin lainnya itu disumbangkan dari blok, dan 3 poin lainnya itu berasal dari serve.
Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata Ramafaza Fauzan itu tidak kalah dibandingkan beberapa pemain lain, termasuk para pemain asing, khususnya di Surabaya Samator, karena Surabaya Samator sampai saat ini sudah memiliki 2 pemain asing, satu di posisi setter dan satu lainnya itu berada di posisi hitter. Nah, pemain yang berada di posisi hitter itu adalah Yaisel Punales, dan sampai saat ini Yaisel Punales itu terlempar dari 5 besar klasemen sementara top skor Proliga 2025. Kalau menurut data dari situs PBVSI, Yaisel Punales sendiri saat ini berada di peringkat ke-7 daftar top skor sementara Proliga 2025 setelah dirinya itu mencetak 45 poin dari semua pertandingan yang dijalaninya bersama Surabaya Samator. Nah, dari 45 poin yang diberikannya, 35 poin diantaranya itu berasal dari attack, 5 poin lainnya itu berasal dari block, dan 5 poin sisanya itu berasal dari serve. Nah, dengan penampilan yang sangat impresif, yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa dari Ramafaza Fauzan, banyak volley-mania atau para penggemar volley Indonesia yang menyebut bahwa Ramafaza Fauzan itu merupakan penerus dari Rifa Nurmulki. Kita ketahui bahwa Rifa Nurmulki yang saat ini bertanding di Liga Jepang bersama Wofdok Nagoya itu juga merupakan pemain yang dibentuk, dididik, dan juga dibina serta diorbitkan oleh Surabaya Samator. Nah, Rifa Nurmulki dan juga Ramafaza Fauzan itu juga memiliki beberapa kesamaan yang akhirnya membuat para volley-mania menyebut mereka merupakan pemain yang bisa dikatakan 11-12. Salah satunya itu adalah dari sisi postur. Kita ketahui bahwa Ramafaza Fauzan dan Rifa Nurmulki itu juga memiliki tinggi yang sangat menjulang. Selain itu juga bentuk tubuh mereka itu juga hampir mirip karena tidak terlalu berotot. Meskipun demikian, mereka memiliki kemampuan spike atau kemampuan daya ledak yang sangat luar biasa ketika sudah dipercaya untuk bertanding di tengah lapangan. Selain itu juga Ramafaza Fauzan dan Rifa Nurmulki memiliki posisi yang sama, yaitu mereka sama-sama berposisi sebagai opposite hitter. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa jalan atau karir yang dimiliki oleh Ramafaza Fauzan dan Rifa Nurmulki itu berbeda cukup jauh. Karena apa? Kita ketahui bahwa Rifa Nurmulki itu tidak hanya bersinar di volley Indonesia, tapi dirinya juga sudah berulang kali tampil di luar negeri. Sementara kita ketahui bahwa Ramafaza Fauzan dengan usia yang masih sangat muda, dirinya tentu saja masih harus membuktikan bahwa status sebagai salah satu pemain yang sangat potensial itu harus dibuktikan lagi. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai performa atau penampilan yang ditunjukkan Ramafaza Fauzan di Proliga 2025 ini? Kita doakan agar karir Ramafaza Fauzan itu semakin meroket sangat tinggi. Jangan lupa kita berdoa agar Timnas Volley Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.